Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Damar Yustoto dengan NIM 21100011131306061. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan pengolahan data struktur geologi menggunakan aplikasi DIPS. Oke, untuk yang pertama adalah membuka aplikasi DIPS. Lalu setelah terbuka tabel seperti ini, pencet project settings, lalu ubah global orientation formatnya menjadi strike/div, lalu pencet OK. Kemudian input data dari data kekar yang sudah dimiliki sebelumnya pada tabel tersebut. Setelah data telah terinput, pencet contour preset. Kemudian kita dapat memplot titik max 1 dengan memencet add user plane, lalu plot pada titik maksimumnya. Kemudian beri label max 1 dengan visibility centang pol dan label saja. Lakukan yang sama pada titik max 2. Setelah itu, kita dapat membuat titik P2 dengan memencet add user plane. Lalu pada titik max 1 yang sama, kita pencet. Kita kasih label P1. Namun kali ini visibility-nya kita ganti pada plane. Lakukan yang sama pada titik P2. Titik persinggungan antara P2 dan P1 disebut juga dengan sigma 2. Maka kita dapat memplot titik tersebut dengan add user plane, lalu kita namakan titik sigma 2 dengan visibility-nya pol saja, pol dan label saja. Kemudian kita dapat membuat garis griddle plane, yaitu garis yang menyinggung antara max 1 dan max 2 dengan mengklik pada titik sigma 2. Griddle kita dapat namakan griddle plane, lalu visibility-nya kita ganti pada plane. Lalu kita dapat hitung sudut antara perpotongan griddle plane dengan P1 dan griddle plane dengan P2 dengan menggunakan tools measure angle. Seperti yang dilihat bahwa sudut antara P1 dan P2 adalah sekitar 128 derajat, 129 derajat. Maka titik di antara P1 dan P2 ini adalah titik sigma 3 karena melebihi dari 90 derajat. Lalu, untuk mengetahui titik tengah dari P1 dan P2 titik persinggungan tersebut, maka kita dapat menggunakan pitch grid dengan mengarahkan pitch grid pada titik sigma 2 dan sejajar dengan griddle plane. Lalu cari titik tengah dengan menghitung setengah dari sudut tadi, yaitu 129, maka sekitar 69 derajat, dan satu garis dari pitch grid ini adalah 5 derajat.
maka sekitar 12 hingga 13 garis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, sekitar sini. Ini adalah titik sigma 3. Visibility-nya pole dan label saja. Lalu titik sigma 1 berjarak 90 derajat dari sigma 3. Pada kondisi kali ini kita tidak dapat menarik 90 derajat ke bawah, maka yang dapat kita lakukan adalah menarik 90 derajat ke atas, atau dalam hal ini sekitar 18 garis. Atau cara mudahnya adalah dengan mensejajarkan plane-nya dengan sigma 2 dan sigma 3. Setelah selesai, kita dapat menambah legendanya dengan memencet plot option, lalu ke legend, lalu kita centang major planes. Lalu untuk pitch grid-nya dapat kita hilangkan. Kemudian jika ingin itu dapat kita nyalakan juga stereo net overlay, lalu pencet equatorial. Kemudian agar lebih jelas kita dapat mengganti warna-warnanya. Dan inilah hasil akhirnya. Sigma-sigma tersebut akan dianalisa pada kondisi berikut. Pengolahan data yang akan kita lakukan selanjutnya adalah pengolahan data lipatan. Pertama-tama kita buka aplikasi Tips, lalu pencet File, pencet New, ganti project settingnya dan global orientation formatnya menjadi strike right /div. Kemudian pada data awal pengolahan lipatan dapat diketahui bahwa masih terdapat strike yang berarah northwest. Maka dari itu kita harus mengkonversinya terlebih dahulu menjadi northeast karena pada aplikasi Dips hanya menerima data yang berarah northeast. Jadi kita dapat menggunakan rumus 360 dikurang dari derajat yang dimiliki, maka dapat diketahui arah northeast-nya. Seperti N271W, maka arah northeast-nya adalah 8956, 89, 272 adalah 88, 275 adalah 85, dan seterusnya. Lalu kita dapat copy data ini, kemudian dimasukkan ke dalam tabel yang terdapat pada aplikasi Dips. Lalu kita mencet counter preset. Lalu sama seperti sebelumnya, kita plot titik max 1 dan max 2 menggunakan add user plane. Namakan max 1. Visibility-nya pole dan label saja. Max 2.
Kemudian kita dapat membentuk garis sayap lipatan 1 dari titik max 1. Lipatan 1. Visibility-nya plain dan label saja. Lakukan juga untuk max 2. Lalu titik persinggungan antara sayap lipatan 1 dan lipatan 2 adalah titik sigma 2. Maka kita dapat memplot titik tersebut sebagai sigma 2. Lalu kita dapat membuat bidang bantu yang menyinggung max 1 dan max 2 dengan mencet add user plane, lalu mengarahkan kursor pada sigma 2 dan mengarahkannya hingga menyinggung max 1 dan max 2. Kita dapat namakan bidang bantu. Sudut perpotongan antara sayap lipatan 1 dan lipatan 2 dapat kita hitung menggunakan measure angle. Dapat diketahui bahwa sudut antaranya sekitar 73 derajat atau kurang dari 90 derajat, maka titik antara perpotongan sayap lipatan 1 dan sayap lipatan 2 adalah sigma 1. Maka kita dapat menggunakan pitch grid untuk menentukan titik tengahnya, yang dapat kita sejajarkan dengan sigma 2 dan bidang bantu tersebut. Kita hitung tadi sekitar 73, maka titik tengahnya sekitar 36 bagi 5, sekitar 7 garis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sekitar sini. Titik ini adalah sigma 1. Visibility-nya adalah pol. Lalu setelah selesai kita dapat menjerat all tools. Kemudian pada legendanya kita gunakan major plane, lalu stereo net overlay equatorial agar sama seperti bila kita melakukannya secara manual. Lalu kita dapat mengganti warna-warna tersebut agar terlihat dengan jelas. Maka hasilnya dapat kita ekspor sebagai image. Sebagai tambahan, strike right slash div-nya juga kita harus ganti dengan mengklik titik pada bawah kanan tersebut hingga menjadi trend plunge, karena sigma 1, sigma 2, sigma 3 ini bukan merupakan sebuah struktur bidang. Sama seperti ini juga kita ubah strike right slash div-nya menjadi trend plunge, karena
sigma 1 dan sigma-sigma tersebut bukan merupakan sebuah struktur bidang. Pengolahan data yang selanjutnya saya akan lakukan adalah pengolahan data drag fault. Pertama-tama kita akan buka aplikasi DIPS, lalu pencet file, new, ubah tabel tersebut hingga menjadi strike/div. Kemudian langsung saja pencet control preset, lalu add user plane, klik di mana saja, namakan bidang sesar. Lalu baru masukkan data bidang sesar pada orientasi tersebut. Visibility-nya label dan plan saja. Klik OK. Kemudian bentuk juga drag fault-nya. Titik persinggungan antara bidang sesar dan drag fault adalah sigma 2. Maka kita dapat plot sigma 2 pada titik tersebut. Visibility-nya full, plan-nya dimatikan. Lalu kita dapat membuat bidang bantu dengan membuat sebuah bidang dari sigma 2. Perpotongan antara bidang bantu dengan drag fault dinamakan dengan sigma 3 aksen. Maka kita dapat memplot titik tersebut sebagai sigma 3 aksen. Jarak antara sigma 3 aksen dengan sigma 1 aksen adalah 90 derajat. Maka sigma 1 aksen dapat kita cari dengan mengklik tools lalu klik pitch grid. Kemudian sejajarkan pitch grid dengan bidang bantu. Salah nih kayaknya. Pengolahan data yang kita akan lakukan selanjutnya adalah pengolahan data drag fault. Pertama-tama kita buat stereonet kosong seperti ini dengan tidak mengisi tabel pada halaman sebelumnya. Kemudian yang dapat kita lakukan adalah membuat bidang sesar dengan klik add user plane, kemudian klik, lalu isi orientation sesuai dengan strike div pada data. Kemudian beri nama label bidang sesar, lalu kemudian pada bidang drag fault, klik add user plane, kemudian klik isi orientation sesuai dengan strike dan div bidang drag fault tersebut. Kemudian beri nama drag fault. Lalu titik persinggungan antara bidang sesar dan drag fault tersebut adalah sigma 2. Kita dapat memplot titik sigma 2 tersebut. Kita dapat membuat bidang bantu dengan memplot bidang pada titik sigma 2. Lalu titik perpotongan antara bidang bantu dengan drag fault adalah titik sigma 3 aksen. Kita dapat memplot titik sigma 3 aksen tersebut. Jarak antara sigma 3 aksen dan sigma 1 aksen adalah 90 derajat, maka titik sigma 1 aksen dapat kita lakukan dengan mengklik tools lalu memencet pitch grid, kemudian hitung 18 garis hingga ditemukan sigma 1 aksen.
Sigma 1 berjarak sekitar 30 derajat dari perpotongan bidang sesar dengan bidang bantu. Maka hitung sekitar 6 garis dari bidang sesar ke arah sigma 1 aksen untuk mendapatkan titik sigma 1. Titik sigma 3 berjarak 90 derajat dari sigma 1, maka dapat dihitung 18 garis dari sigma 1 untuk mendapatkan titik sigma 3. Kita dapat menghapus tools page grid-nya, lalu kita dapat warnai bidang-bidang tersebut. Tambahkan legenda, kemudian nyalakan stereo net overlay, kemudian ganti menjadi trend dan plans karena sigma-sigma tersebut bukanlah sebuah struktur bidang. Pengolahan data yang selanjutnya dilakukan adalah pengolahan data gas fracture. Sama seperti tadi, kita mulai dengan stereo net kosong, lalu klik add user plane, kemudian klik lalu isi orientation sesuai dengan strike dan dip bidang sesar tersebut, yaitu 145/43. Kemudian beri nama label bidang sesar, dan pilih visibility plane dan label. Kemudian bikin bidang gas fracture dengan klik add user plane, kemudian klik lalu isi orientation sesuai dengan strike dan dip bidang drag force tersebut. Kemudian beri nama gas fracture. Titik persinggungan antara gas fracture dengan bidang sesar adalah sigma 2, maka plot titik sigma 2 pada titik tersebut. Kemudian buat bidang bantu yang menyinggung gas fracture dan bidang sesar yang melalui titik sigma 2. Kemudian titik perpotongan antara bidang bantu dengan gas fracture adalah sigma 1. Maka kita dapat blok sigma 1 pada titik tersebut. Jarak antara sigma 1 dan sigma 3 adalah 90 derajat. Maka dengan menggunakan pitch grid kita dapat melakukannya. Kemudian klik legenda dan klik major planes. Kemudian warnai bidang-bidang dan titik tersebut. Maka didapatkan hasil sebagai berikut. Pengolahan data yang selanjutnya akan dilakukan adalah steriasi. Langkah pengerjaannya adalah sebagai berikut. Pertama-tama, buka aplikasi Div, lalu klik File, kemudian klik New untuk membuat dokumen baru. Setelah terbuka sebuah tabel, klik Project Settings, lalu ubah Global Orientation menjadi strike/dip, kemudian klik Contour Preset. Kemudian buat bidang sesar dengan klik Add User Plane. Kemudian klik lalu isi orientation sesuai dengan strike dan dip bidang sesar tersebut. Kemudian beri nama label bidang sesar dan pilih visibility plane dan label. Kemudian buat garis trend steriasi sesuai dengan arah garis-garis tersebut. Arah garis-garisnya merupakan 246, maka kita input 246. Kemudian titik persinggungan antara bidang sesar dengan steriasi dapat kita buat sebuah bidang bantu. Bidang bantu. Titik persinggungan antara bidang sesar dengan bidang bantu dapat disebut sebagai sigma 2.
Lalu kita dapat membuat pitch grid pada arah sigma 2. Kemudian sigma 1 berjarak 30 derajat dari titik perpotongan bidang sesar dengan stereasi. Nah, kita dapat menghitung sekitar 6 garis untuk mendapatkan sigma 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekitar sini. Sigma 1. Kemudian jarak antara sigma 1 dan sigma 3 adalah 90 derajat. Maka dapat kita cari dengan pitch grid seperti tadi. Atau lebih mudahnya dengan mensejajarkan sigma 2 dan sigma 1. Seperti ini. Sigma 3. Kemudian kita dapat ganti warna sesuai yang kita inginkan. Lalu kita klik kanan bawah hingga menjadi trend plunge karena sigma-sigma tersebut bukan merupakan sebuah struktur bidang. Lalu pada legenda kita tambahkan major planes. Maka hasil ini dapat sebagai format foto, dapat diekspor sebagai format foto. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.